Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekarang kita mendengarkan pengajian melalui mobil ini. Semoga jalan yang dilalui ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu sepi dalam perjalanan ini diisi dengan zikir dan dakwah. Masya Allah. Engkau min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wa dharra, dan kita kasih musibah, kesulitan dan rasa sakit agar apa? La'allahum yatadarraun, agar mereka tadarru kepada Allah, agar mereka tunduk kepada Allah, agar mereka kembali ke tugas-tugas mereka, agar mereka kembali sujud kepada Allah. Itu poinnya hadirin, agar mereka kembali ke rel mereka menuju akhirat dan tidak terfitnah dengan dunia. Jadi itu semua positif. Itulah dua kiat karena keterbatasan waktu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat. Dan kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang mau bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Ana bisa ketemu Ustaz di sini. Alhamdulillah, Allah memudahkan perjalanan Ana ketemu sama Ustaz. Masya Allah. Di sini Ana mau minta nasihat Ustaz. Alhamdulillah, Ana udah melakukan ibadah di bulan Syawal yang kata Ustaz sering dilupakan para bujang. Di sini Ana mau minta nasihat Ustaz, gimana kiat-kiatnya? Nikah. Iya. Oh iya. Di sini Ana mau minta nasihat Ustaz, gimana kiat-kiat agar rumah tangga tetap harmonis Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Ya. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebuah kebahagiaan bisa bertemu dengan antum dan jamaah semua, dan semoga Allah mempertemukan kita juga di surga kelak, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pernikahan itu adalah sunnah Nabi. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Man taraka sunnati falaisa minni, siapa yang meninggalkan nikah, dia bukan umatku, kata Rasulullah. Untuk apa gunanya menikah? Al-Quran menjawab di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi ana khalaqalakum azwajan. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kamu punya pasangan, litaskunu ilaiha, dengan ada pasangan itu kamu menjadi tentram karenanya. Masya Allah. Itu karena ketidakjujuran dan ketidakikhlasan. Ketidakjujuran dan ketidakikhlasan. Akhirnya Allah nggak wujudkan rumah tangga yang ia idam-idamkan. Maksud jujur itu apa sih? Jujur itu kan apa yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan, itu jujur gitu lah. Mas ada di mana sekarang? Ada di Surabaya, padahal kenyataannya dia ada di Purbalingga, itu nggak jujur. Sama, banyak orang nikah ketika ditanya kenapa menikah? Untuk ibadah. Terus ada yang bilang mau masuk surga, terus agar bisa menyempurnakan setengah agama. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara dia memilih calon istri atau suami, itu nggak menunjukkan dia pengen masuk surga gitu loh. Ketika kita lihat calonnya kok begitu ya gitu loh, terus bagaimana dia acara akadnya atau walimahnya, itu nggak menunjukkan
dia ingin masuk surga. Lalu bagaimana dia menjalani hari-harinya pun juga demikian. Jadi itu orang nggak jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah jujur kepada Allah bahwa meniatkan menikah berumah tangga pertama untuk dalam rangka ibadah, yang kedua dalam rangka memenuhi tuntutan fitrah manusia. Fitrah manusia itu ingin bersenang-senang dengan pasangannya. Allah tidak melarang bersenang-senangan itu. Boleh, bergaul bebas boleh, tapi bebasnya setelah ada ikatan. Nah, jadi jangan kita jadi orang munafik, menikahnya untuk ibadah aja, tidak untuk bersenang-senang. Salah itu. Padahal ayat Al-Quran mengatakan litaskunu ilaiha, menimbulkan kenikmatan, kesenangan, mawaddah, warahmah, tempat mencurahkan kasih sayang, tempat sebagai cucuran rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa kita akan tentram, tenang, ada tempat curahan hati, ada tempat berbagi rasa. Nah, sama-sama saling membantu. Itulah yang disebut dengan mawaddah warahmah. Masya Allah. Kita lanjutkan, Ustaz. Diamkan ya. Ketika mukul nggak ada gunanya. Oh, jangan dipukul. Ingat, mukul ghairu mubarrih, mukul yang tidak menyakitkan fisik. Dan nggak boleh di organ-organ atau bagian tubuh vital atau sensitif gitu loh. Jadi jangan salah kaprah. Darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Sebagian riwayat pukul dengan kayu siwak. Bayangkan, kayu siwak. Itu mukul istri pakai kayu siwak di lengannya, kira-kira biru-biru atau memar? Enggak. Kecuali kalau untuk pukul satu lusin tuh kayu gitu, jadi tebal begini untuk lempar sakit. Tapi kalau cuma satu, enggak gitu. Jadi pukulan yang tidak menyakitkan, nggak boleh. Alhamdulillah aku udah nggak mukul istri Pak Ustadz, tapi nyekek kadang-kadang. Itu lebih parah. Jangan. Itu pukul yang nggak menyakitkan gitu loh. Nah, udah mentok tuh, nggak berubah juga. Baru turun, baru Allah sampaikan terakhir, yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi ternyata mentok-mentoknya tuh ke niat udah. Niat udah. Anda benar-benar mau islah apa enggak? Kalau mau islah, Allah kan islahkan tuh. Islah itu artinya damaikan. Kalau terjadi perselisihan, didamaikan. Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pembimbing wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki. Faddalallah, telah dilebihkan laki-laki itu oleh Allah, karena itu dia diangkat jadi pemimpin. Bima faddalallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu dan kamu pun disuruh memberi nafkah kepada istrimu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah walladzina takhafuna nusuzahunna. Dan laki-laki yang takut, khawatir istrinya akan durhaka. Nusus
nusuzahunna fa'izzuhunna, berikanlah dia nasihat yang baik. Masya Allah. Lanjut. Adalah anti klimaks dari semua masalah. Jadi bagaimana mengkondisikan diri kita dan istri kita untuk bisa istiqomah, bisa menghadapi segala macam ujian. Jawabannya takwa. Gimana mau bertakwa kalau kita nggak belajar? Jadi harus ada waktu belajar lalu diamalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita sudah puasa Ramadan 1 bulan penuh ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, berarti sudah puasa 1 tahun. Apakah tahun ini saya tidak usah puasa lagi? Misalnya Senin Kamis Ayamul. Oh, ini pertanyaannya dari masalah rumah tangga. Ada juga masalah puasa Senin Kamis. Ini rupanya menerima pertanyaan tidak hanya berdasarkan tema, tapi berdasarkan apa problema yang dihadapi oleh audiens pada waktu ini. Apapun yang ingin diungkapkannya, ditanyakan, tidak harus di bawah satu judul ya. Apa-apa saja pun boleh ditanyakan. Masya Allah, termasuk soal puasa, soal haji, soal pendidikan, soal Palestina juga boleh. Masya Allah. Plang besar, buy one get one, rame nggak tuh? Rame, apalagi buy one get two gitu ya, rame tuh. Itu yang nggak ngerti bahasa Inggris tetap kesana tuh, padahal dia nggak tahu apa sih itu. Dia nanya apa sih artinya, oh berbeli dia tuh. Jadi hadirin, itu masalah, cuman masalah kaos, masalah baju, masalah kemeja, masalah sepatu aja begitu. Masa masalah puasa perhitungan? Jadi jangan perhitungan. Puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bedanya puasa 6 hari di bulan Syawal dengan puasa Senin Kamis, Ayamul Bid dan seterusnya. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu pahalanya pahala puasa wajib, karena di-upgrade sama Allah agar selevel dengan Ramadan. Nah, demikianlah masalah puasa. Bukan hanya sekedar puasa itu saja, tapi kita ambil hikmahnya. Karena puasa itu kan menahan diri. Nah, menahannya diri ini bukan hanya tentang kehidupan kita sehari-hari, tapi juga berhubungan dengan masalah dunia internasional. Diri kita sendiri ya, apalagi umpamanya hadis yang mengatakan ya ma'syarus sabab, hei sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa sudah mampu menikah cepatlah menikah, wa man lam yastati' fa'alaihi bisawmi, siapa yang belum mampu menikah hendaklah dia rajin puasa. Dengan puasa itu terjadi aghaddu lil basar. Dengan puasa itu kamu akan menundukkan pandangan matamu dan akan menundukkan hawa nafsumu. Masya Allah. Itu hikmah dari puasa. Nah, nanti kita sambung lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Cukup sekian, terima kasih karena perjalanan ini juga sudah mau berbelok, mau sampai. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.